Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, nah pada pradik-pradik Pagi, Kak. kali ini, kita akan membahas atau melihat, bagaimana cara membuat minuman herbal. Nah, minuman herbal itu apa sih, Kak? Nah, jadi minuman herbal adalah minuman yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan herbal. Nah, mereka memiliki fungsi yang sangat beragam. Nah, salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas. Nah, seperti kita tahu sendiri ya, di zaman-zaman sekarang atau di masa-masa sekarang ini, kita butuh imun yang sangat kuat, agar terhindar dari segala penyakit. Oke, agar mempersingkat waktu ya, Kak Oni mulai, dan silakan kepada Kak Evin, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Evin. Oke, terima kasih Kak Oni. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke, semoga dengan semangatnya hari ini kita bisa belajar banyak hal, mengenal salah satunya dengan mengenal budaya warisan Indonesia, karena Indonesia ini sangat dikenal dengan negara yang kaya akan rempah-rempah. Ada yang tahu nggak rempah-rempah itu kayak apa sih, Kak? Kayak bumbu masakan. Nah, kayak ada di dapur bumbu masakan. Ada lagi bahan-bahan yang biasanya dibikin jamu gitu ya, rempah-rempah. Dan di Indonesia itu sangat beragam asli punya kita. Selain beragam, ternyata rempah-rempah itu juga sangat mudah untuk ditemui dan ditanam. Oke, baik. Hari ini kita akan bikin apa? Hari ini kita akan membuat salah satu wedang yang berasal dari Madura, begitu. Wedang apa namanya, Kak? Namanya wedang koka. Ada yang pernah tahu nggak wedang koka? Mungkin kalau nggak pernah tahu, pernah dengar deh. Oh, pernah tahu Kak, aku wedang koka. Pernah dulu di Madura, pernah beli, begitu. Enggak, Kak. Ada yang belum pernah tahu? Baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat wedang koka, atau biasanya ada juga yang menyebut wedang peka, begitu. Nah, yang pertama, bahan-bahannya dulu ya. Coba ada yang sudah kenal sama ini enggak? Pandan. Pandan. Pandan, Kak. Pandan, Kak. Pandan itu ada baunya enggak? Apa tidak ada baunya? Ada baunya. Harum banget. Iya, bau pandan, benar, baunya wangi ya. Biasanya kalian tahunya pandan digunakan untuk apa ya? Untuk campuran apa? Kolak. Ya, Kolak. hebat. Kemudian ada lagi. Yang ini besar. Jahe. Benar sekali. Jahe. Jahe. Aku duduk ini, Papa duduk sana. Jahe. Ada jahe yang ini. Jahe putih seperti ini. Satunya jahe. Merah. Merah. Jahe merah. Jahe merah. Ya. Kemudian ini. Ini apa? Serai. Ya. Serai, serai. Ya. Kayu manis. Kemudian ini. Kayu Kaiwan. Kaiwan. Ya, Kayu manis. manis. Kemiri. Nggak bisa Kemiri. dibesarin. Mungkin kemiri. Mungkin kemiri. Aku nggak tahu ini apa? Seperti bunga. Dua lawal. Bagus sekali ya. Nggak bisa ngomong. Nah, inilah mengapa kemudian wedang ini dinamakan wedang peka. Begitu mereka ambil salah satu bahan dari wedang
wedang peka atau wedang peka ini yaitu wedang yaitu dari bunga lawang. Begitu. Jadi mereka tidak menggunakan wedang jahe, ini karena sudah ada ya. Wedang kayu manis juga tidak, tapi mereka menggunakan memilih Bunga apa, Kak? lawang. Benar sekali. Selain itu ada Kak, lagi. bunga apa? Ya, ada lagi. Ini. Ini apa? Gula Gula merah. 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 Aura. Ini nggak gula merah. Ada gula merah. Listrik. Gula merah, Kak. Gula merah, Kak. Gula merah, gula merah, gula merah, gula. Kita batok ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil seperti ini. Yang terakhir ini tambahan, boleh dimasukkan, boleh tidak, yaitu Gula pasir. Gula pasir. Ini kameranya sangat luar biasa ini. Ya, ada gula pasir. Nah, gula pasir ini boleh ditambahkan, boleh tidak, karena ada beberapa yang merasa kayak aku nggak suka terlalu manis, jadi tanpa gula begitu ya. Baik, itu adalah bahan-bahannya yang digunakan untuk menggunakan wedang peka. Siap untuk praktek masak? Adik-adik? Iya, Kak, pisaunya. Nanti kita memakai sarung tangan dulu. Ya. Ini kita akan membuat sekitar untuk takaran kurang lebih 1 liter ya. Kak. Bunga lawang. Oke. Untuk membuat wedang peka ya Kak ya. Ya. Suara kami dan terdengar. Kak, ada pertanyaan dari Abiasa. Kak, tadi bunganya bunga apa, Kak? Oh, itu namanya bunga lawang, Kak. Oke, bentuknya kelihatan nggak Kak? Mana? Bunga lawang atau peka namanya. Kayak bintang ya, Kak? Iya, kayak bintang kayak bunga. Nah. Sekali. Punya Bang. Oke adik-adik, ini Kak Frida sama Kak Ervin sedang merebus air ya Kak ya. Ukurannya 1 liter. 1 liter kurang lebih, Kak Frida. Kemudian sambil menunggu airnya mendidih, kita mengupas jahe dulu ya. Oke. Seberapa banyak Kak jahenya untuk 1 liter? Di 20 cm ya. 20 cm. Ukurannya besar sejempol untuk lebarnya. Bagaimana cara mengupas jahe? Mengupas jahe dengan mengupas mangga itu berbeda ya. Jadi mengupas jahe itu kayak dikerik. Ada yang memakai pisau seperti ini, ada yang menggunakan sendok biasanya. Ada juga kalau kalian cari di Shopee ada alat pengupas jahe, bentuknya kayak cincin. Pernah nggak pernah? Kalau Kak Ervin biasanya pakai apa Kak? Tapi biasanya pakai ini pisau aja, Kak. Jadi lebih cepat. Kak Jasmine, raise hand. Mungkin ada yang bisa yang ditanyakan, Jasmine? Boleh? Silakan. Ini Kak, apa namanya? Ini bisa ditonton ulang nggak di YouTube? Oh iya, nanti akan kakak tayangkan di YouTube ya. Linknya akan Kak Frida bagikan di grup kalau sudah selesai upload. Sepertinya banyak yang pengen coba di rumah, Kak. Iya. Oke, nanti jadi untuk step by step, adik-adik bisa menonton ulang ya nanti akan di-share oleh kakak untuk recordingnya. Seperti itu ya, nanti jadi bisa praktek sendiri di rumah. Seperti itu.
Tapi untuk lebih jelas, sekarang adik-adik tetap memperhatikan ya. Nah, jadi biar paham untuk mempermudah nanti untuk praktek di rumah seperti itu. Terima kasih, Kak. Oh iya, adik-adik sudah kenal belum sama kakaknya ini? Sudah. Sudah, Kak. Oh, sudah. Sudah ya? Namanya siapa ya? Kak Evin. Oh iya. Vin, guru bahasa Inggris. Ya, Kak Evin ngajar apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, ternyata selain Kak Evin ini menjadi tutor bahasa Inggris, ternyata Kak Evin juga ahli dalam bidang nota ya adik-adik ya. Iya, jadi selama pandemi jangan sampai karena nggak boleh kemana-mana, terus kita tidak bisa mengembangkan skill kita ya. Kita bisa belajar dari mana saja, gitu. Jadi harus bisa menemukan satu skill baru ketika selama pandemi. Kak, ada pertanyaan dari Aira. Jahenya butuh berapa, Kak? Kayaknya kurang lebih butuh 15 sampai 20 cm dengan besar jempol orang dewasa ya. Jadi ngupasnya Kemudian juga ada dari Grace Lane, Kak. Minta tolong nanti di-share ya resepnya ya. Oke, siap. Kemudian juga ada pertanyaan dari Woli, Kak, ini nanti dipraktekkan Kak di rumah? Untuk apakah kita wajib praktik atau harus wajib praktek Kak di rumah? Jadi adik-adik untuk FG kali ini tidak wajib praktek ya adik-adik ya. Cuma sekedar tahu aja gimana caranya membuat pedang poka yang katanya bisa menjaga imunitas kita semua di era pandemi ya adik-adik ya. Tapi kalau misalkan adik-adik nanti mau praktek di rumah sama orang tuanya atau sama keluarganya, boleh banget. Jadi kali aja mau coba rasanya tuh gimana ya Kak ya. ya, Dan rasanya tuh enak Kak ya. iya enak dan harum Kak. Iya, harum Kan kan biasa- rempah-rempah. Benar, biasanya kan kalau minuman tradisional itu baunya agak menyengat gitu ya Kak Firda. Yang ini baunya sangat harum. Oke, kita sudah selesai mengupas jahe. Pastikan ngupasnya jangan terlalu tebal ya, karena kandungan jahenya itu paling besar ada di bawah lapisan kulit jahenya itu sendiri. Setelah itu kita geprek atau kita bakarkan. Iya. Nah, caranya jahenya kita masukkan ke proses dulu supaya tidak kemana-mana jahenya. Oke, jadi jahenya kita masukkan yang sudah kita tuang tadi. Terus kita geprek ya, kita Ya, makan. adik-adik bisa bisa. Tipis ya, jadi jangan sampai tetap yang Boom, 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 boom. ya. Adik-adik kalau mau mencoba menggeprek ya Kak ya, atau mau mengamarkan jahenya, hati-hati kena tangan. Jadi ini Kak Akin menggunakan apa ini ya? Ulek ya, ulek ya. Atau yang punya khusus untuk alat pemukul atau pemipih ya, dan bisa digunakan ya adik-adik ya. Bisa kasih lihat adik-adik Kak bentuknya yang sudah dihaluskan jahenya. Jadi sampai terlihat serat dalamnya ya. Gitu. Jangan sampai ada yang masih apa ya namanya? Masih utuh. Setelah itu kita masukkan jahenya. Sudah. Kita dimasukkan jahe. Apalagi Kak, setelah itu kita akan menggeprek lagi Kak. Menggeprek serai. Serainya ya.
Ada pertanyaan dari Aira, Kak, wedangnya pedas nggak? Karena Aira nggak suka pedas. Mohon maaf, kami bisa diulang. Ada pertanyaan dari Aira, Kak, wedangnya pedas nggak? Karena Aira nggak suka pedas. Nah, seperti itu, Kak. Oke, untuk rasa pedas atau tidaknya, pedas jahe dengan pedasnya cabai itu berbeda ya. Kalau pedas jahe itu biasanya rasanya lebih ke hangat, begitu hangat di tenggorokan. Jadi untuk mengatur pedas tidaknya bisa diatur sendiri di jahenya. Kalau misalkan rasa terlalu pedas, terlalu panas, begitu bisa dikurangi. Gitu, Kak. Jadi diperkirakan jahenya Kak ya, mau yang pedes banget atau pedes sedang, itu tergantung berapa banyak jahe yang digunakan. Dan sekarang juga, apalagi sekarang kan jahe merah lagi terkenal nih. Nah, mau yang pedas banget, jadi pakai jahe merah boleh. Maaf ya adik-adik, berisik. Sudah kita makan seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan. Setelah itu apa Kak? Setelah itu kita masukkan pakan. Tinggal dimasukkan saja sisa bahan yang lainnya. Karena di sini panennya terlalu kecil, kita potong panen agar enggak setelah itu kita masukkan masing-masing dari kapulaga, kemudian cengkeh dan pekaknya. Untuk 1 liter wedang pekak bisa 1 saset begini ya. Kalau ada di orang jual rancang, orang yang jualan bahan-bahan makanan begitu, bahan orang sayur, mereka sudah menjual dalam bentuk kemasan saset. Jadi 1 liter itu hanya butuh sekitar 1 saset saja. Tinggal dikalikan nanti kalau misalkan pengen bikin untuk masak satu ya 2 liter, 3 liter. Kita mencium aroma sedap banget nih dari daun pandan. Ya Kak ya, mulai sedap banget nih aromanya adik-adik. Mulai tercium aroma rempah-rempahnya. Adik-adik bisa cium juga? Enggak ya? Kemudian kayu manis kita masukkan juga. Kayu manis seberapa banyak Kak? Sekitar 20 cm juga ya. Kemudian yang terakhir kita masukkan gula aren. Berapa banyak Kak? Kita butuh sekitar 4 ya. Kalau misalkan adik-adik di rumah punyanya kan punya yang gula batok besar gitu, itu butuhnya setengahnya. Jadi di kemana dimasukkan? Ya, adik-adik ya, adik-adik ya, sampai gulanya meleleh ya. Ya, sampai gulanya meleleh. Kemudian sampai serainya berubah warna. Jadi ini kan masih hijau putih. Kurang lebih biasanya 10 sampai 15 menit. Kamu mau kayak ini. Oke, sampai sejauh ini udah ditanyakan mungkin. Sedih banget nih Kak. Udah mulai harum ya Kak Iya, ya. harum banget ini. Campuran jahe, ada serai, ada pandan. Daun pandannya yang enak banget nih Kak. Iya. Oke, sampai di sini langkah-langkahnya mudah ya adik-adik ya ternyata ya. Sangat mudah. Udah dibuat, udah ditemukan bahannya Kak Firza ya. Iya, ini bagus semua penjual satu masih ada ya Kak ya. Adik-adik barangkali mau praktek di rumah sama orang tuanya atau saudaranya, ini bisa banget untuk mengisi aktivitas kalian di rumah selama pandemi. Mengisi aktivitas terus Kak. Ya, ingin Iya. Menghangatkan tubuh kan sudah lebih dingin ya Kak sekarang ini. Rebus ini Kak. Mungkin diinfokan lagi, barangkali tadi adik-adik ada yang belum masuk. Nah, ini apakah wajib dibikin di rumah atau seperti apa, Kak? Jadi adik-adik untuk FC kali ini adik-adik tidak wajib untuk membuat di rumah.
mengetahui rasanya. Nah, adik-adik dapat banget atau boleh banget ya membuat di rumah bersama keluarga ya. Jadi ini tidak wajib, jadi cuma dicatat aja. Mungkin bagi yang membutuhkan atau ini informasinya kan bagus banget. Kapan lagi gitu lah adik-adik bisa mendapatkan atau tahu caranya membuat wedang pokal. Jadi tidak harus difotokan hasilnya ya Kak ya. Ya, betul Kak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini hanya sekedar informasi. Nah, jadi nanti barangkali adik-adik ada yang berminat membuat sendiri di rumah, nah sangat dipersilahkan. Nah, jadi nanti bisa buat sendiri mungkin atau bisa dengan orang tuanya. Seperti itu ya. Tadi kan warnanya sudah mulai memerah ya. Ini merahnya ini berasal dari gula merahnya. Jadi kalau misalkan menggunakan gula merah yang lebih besar itu biasanya warna merahnya lebih pekat. Kamu dengar dulu. Hari ini ada yang barusan join. Jadi wedang peka ini terdiri dari serai, jahe, gula merah, kemudian ada kayu manis, kemudian ada kapulaga, bunga lawang, dan juga cengkeh. Untuk tambahan terakhirnya nanti ada gula pasir. Nah, gula pasir ini sifatnya opsional ya, bisa mau ditambahkan boleh tidak. Karena ada yang nggak suka manis biasanya. Hanya yang usia 40 tahun ke atas. Karena saya terlalu manis. Benar nggak? Kalau Kak Bina suka yang manis itu nggak? Aku aja Nggak terlalu, karena kalau terlalu manis kan mungkin sama aja. rasa yang mendapatkan hasilnya maksimal, jadi gula pasirnya sedikit saja. Untuk merebusnya ini kurang lebih 10-15 menit ya, hingga warna daun pandannya atau daun serainya berubah warna, jadi tidak hijau atau sampai mereka layu gitu biasanya. Ini aromanya sangat harum sekali. Ini kalau kakak bikin di rumah aromanya bisa satu rumah ya, aroma wedang pekanya. Sekalian ini Kak ya, pewangi ruangan. Benar, mungkin bisa mengusir juga bakteri jahat. Oh iya, untuk manfaatnya apa Kak? Manfaatnya wedang peka ini. Jadi manfaatnya wedang peka ini kebetulan sangat banyak sekali. Karena apa? Masing-masing bahannya itu sudah mengandung manfaat yang sangat beragam begitu. Contohnya salah satunya seperti bisa membantu menyembuhkan peradangan, meningkatkan imun kita, kemudian membantu sebagai detoksifikasi atau membuat apa ya? Menghilangkan racun tubuh begitu. Dan masih banyak lagi. Kalau flu atau demam boleh nggak Kak minum ini? Boleh banget Kak Frida. Iya. Pengalaman pribadi Kak, saya pernah gitu waktu itu agak flu ya. Flu yang flu berat banget, masih ada apa namanya? Ciri-ciri. Gejala flu. Aku mungkin bahasa Inggrisnya kalau nggak bisa. Iya. Gejala flu begitu. Terus kakak minum ini 1-2 hari begitu. Kemudian alhamdulillah flu-nya menurun Kak. Tanpa obat begitu. Tapi tetap harus diimbangi dengan istirahat yang cukup Kak. Iya, dan makan makanan yang bergizi ya Kak ya. Jadi percuma aja kalau misalnya kalian nggak enak badan, terus menghindari obat, tapi nggak mau makan, cuma minum ini, ya nggak akan ada energinya ya Kak ya. Jadi tubuh kita itu tidak bisa kembali fit ya Kak ya. Karena kan tubuh juga butuh energi untuk membasmi apa virus-virus maupun bakteri jahat ya di dalam tubuh kita. Benar sekali Kak Frida. Makanya banyak ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari adik-adik. Jadi ini mungkin mulai merata Kak ya, Iya. mulai pada layu padannya.
Kak, ada pertanyaan dari adik Nabel. Kalau disimpan di lemari pendingin, bisa tahan berapa lama, Kak? Oh, begitu. Untuk setelah masak, kemudian kita taruh di gelas atau di botol, suhu ruangan bisa bertahan 1 kali 24 jam. Ya. Tapi kalau disimpan di dalam kulkas, itu bisa sampai 1 minggu. Tapi usahakan bentuknya ini ya, yang freeze, frozen apa itu? Freezer beku. Ya, jadi pastikan dalam kondisi membeku begitu. Jadi supaya lebih tahan lama. Tapi kalau misalkan ke dalam kulkas yang bukan freezernya, Kak, ya chiller misalkan. Oh, yang chiller itu bisa bertahan 3 sampai 5 hari, Kak. Oke. Ya, cuman untuk menghindari apa ya, Kak, kan lebih fresh gitu. Jadi bisa langsung dihabiskan pada saat itu. Biar Jadi lebih disarankan. maksimal, Kak, ya. Benar. Biar lebih maksimal khasiat yang akan kita peroleh nantinya. Jadi kan kalau disimpan terlalu lama itu kan juga tidak terlalu baik ya, Kak, ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, dari adik Farhan. Apakah wedangnya bisa diminum setiap hari? Wedangnya bisa diminum setiap hari. Sebenarnya bisa, tapi alangkah baiknya jangan setiap hari begitu ya. Mungkin 1 minggu 2 sampai 3 kali saja. Begitu. Karena bagaimanapun juga tubuh kita ini perlu adaptasi terhadap hal-hal yang cukup menyengat begitu ya, Kak Fitda ya. Untuk diadaptasikan, jadi jangan sampai terlalu sering. Iya, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Ya, ya begitu ya adik-adik ya. Jadi 1 minggu itu maksimal 3 kali ya. 3 kali. Kita tambahin gula pasir ya, Kak Fitda ya. Oke. Gula pasirnya untuk 1 liter kurang lebih 2 sendok makan ya. Kita aduk sampai larut. Tapi kalau ini diminum hangat atau diminum dingin pada saat keadaan dingin loh, Kak, kayak habis keluar dari lemari es, itu khasiatnya sama nggak, Kak? Oke. Bedanya hangat atau dingin khasiatnya sama apa tidak? Sebenarnya sama. Cuman ada beberapa orang yang tergantung seleranya, Kak. Ada yang seleranya, oh aku pengennya sukanya yang dingin-dingin. Boleh, silakan. Sukanya yang waktu panas-panas, hangat, boleh, silakan. Jadi tergantung selera. Khasiatnya sama. Jadi khasiatnya sama ya. Kan sekali. Sudah, Kak Fitda? Sudah Oke, selesai? Kak Matika. Oke, jadi ini masih dalam keadaan mendidih ya adik-adik ya. Jadi jangan langsung ditaruh di gelas ya, Kak ya. Nanti pecah. Jadi biarkan dulu sebentar supaya suhu panasnya turun. Setelah itu baru kita bisa memasukkan ke dalam gelas. Sama nih dengan halnya ketika kalian ingin menyimpan wedang poka ini ke dalam chiller ataupun ke dalam freezer. Jadi tidak dalam keadaan yang mendidih ya adik-adik ya. Karena itu tidak diperkenankan. Takutnya malah misalkan kalian mau simpan di botol plastik misalkan, itu kan nanti kandungan plastiknya kan bisa aja meleleh tuh karena terlalu panas nih wedangnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adik sambil menunggu ini agak sedikit turun suhunya. Ini pertanyaan dari Kak Oni. Oh iya, Kak. Kan, Kak, adik-adik di sini mungkin pada nggak terlalu suka tuh, Kak, dengan rasa rempah-rempah. Nah, bisa nggak kira-kira wedang poka itu dibuat rasa-rasa yang lain? Ya, jadi kebetulan kakak punya obat yang mungkin sudah sempat ada di gambar poster Fridays kemarin. Ternyata wedang poka ini bisa kita integrasi. Wah, bisa kita bikin inovasi baru ya. Jadi nggak wedang itu melulu wedang gitu doang selesai dimasak selesai. Ternyata kita bisa menambahkan sesuatu yang bisa menambah selera kita juga untuk minum itu. Apa aja Kak itu? Ya dari sini kira-kira kita mau bikin apa? Dari wedang poka. Oh, dia Kak ini di wedang pokanya. Ada Indomilk kental manis sama jeruk nipis. Berarti kira-kira wedang pokanya mau diapain ini sama jeruk nipis dan susunya? Yang tahu nggak? Dicampurkan. Benar. Jadi wedang pokanya kita mix rasa-rasa menggunakan susu kental manis dan jeruk nipis. Mungkin adik-adik Ya sih Kak ya di atasnya ya bisa enggak? Nah, mungkin nanti ada wedang poka green tea lah ya. iya. Atau smoothie wedang poka gitu. Jadi kita kombinasikan minum
Dormin. Tahu Dormin ya? Dormin itu yang biasanya rasanya isis begitu. Nah, ternyata ketika kakak kita kombinasikan, rasa jahenya kalah begitu. Oh, lebih Iya. kerasa minyak. Lebih kerasa minyak begitu. Jadi malah hilang semuanya, rusak rasanya ya. Rusak ya aroma dan rasanya. Iya. Karena tertutupi oleh mint. Oke, ini sepertinya sudah bisa. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan adik-adik, tapi tetap inti sari dari cita rasa aroma wedang pokanya itu harus tetap terjaga. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bisa ditambahkan bahan-bahan yang aromanya tidak terlalu menyengat atau rasanya tidak terlalu menyengat agar bisa masih sama rasanya. Seperti itu, hanya menambahkan sedikit cita rasa saja. Seperti itu ya. Ini sudah untuk turun suhunya, jadi ini kakak menggunakan saringan, tapi saringannya itu besar sekali ya. Oke, Kak, di sini ada banyak pertanyaan nih. Dari Adik Rashid, kira-kira ada efek sampingnya nggak, Kak, wedang tersebut? Ada efek sampingnya untuk bahan-bahan herbal yang dibuat sebagai minuman seperti ini tidak ada efek sampingnya, kecuali kalau memang sudah memiliki bawaan gitu dari tubuhnya. Misalkan dia mempunyai sakit lambung begitu, nah itu tidak disarankan jahenya terlalu pedas. Nah, seperti itu. Untuk efek samping yang lainnya itu tidak ada, karena ini murni dari alam untuk kita. Oke, jadi bahan-bahan natural itu masih yang terbaik ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada dari Adik Woli, Kak, menyembuhkan penyakit apa saja, Kak, wedang tersebut? Oke, sebentar ya, kakaknya masih sibuk untuk menuangkan. Ya, mohon maaf ya adik-adik ya, itu masih fokus untuk menyiapkan. Baik, sudah. Oke, mungkin bisa diulangi Kak Ani sebelumnya. Wedang ini bisa untuk menyembuhkan penyakit apa saja, Kak? Oke, wedang ini sebenarnya bukan langsung bisa menyembuhkan penyakit ya, tapi menjadi salah satu usaha kita untuk bisa sembuh dari penyakit seperti flu dan masuk angin begitu. Batuk juga bisa. Tapi bukan kemudian terus wedang ini terus langsung sembuh gitu. Nggak bisa ya, tetap harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat, makan yang teratur, makan dari yang sehat, istirahat yang cukup. Jadi ini tuh kayak penunjang gitu ya Kak ya, supaya kita tidak udah sakit ketika kita mengkonsumsinya ketika kita sehat. Nah. Jadi mungkin bisa membuat tubuh kita ini lebih kebal terhadap serangan flu, perubahan cuaca dan sebagainya. Nah, Tapi ini juga bisa meringankan ya Kak ya, meringankan. Jadi bukan 100% menyembuhkan, karena meskipun kita minum obat itu kan juga tidak 100% langsung sembuh begitu minum sekali gitu ya, tapi meringankan. Tinggal tubuh kita nanti yang dapat memproses ya kekebalan tubuh maupun menyembuhkan diri kita sendiri. Itu adik-adik. benar Kak Fida. Jadi jangan tunggu sakit baru konsumsi gini. Baik, sekarang kita akan melakukan pemberian rasa-rasa. Oke. Apa yang harus aku lakukan Kak dengan ini? Oke, kita akan membuat Pokaku rasa susu. Wedang Poka rasa susu, gitu ya. Susunya di sini kakak pakai susu ini kental manis. Kalau adik-adik suka dengan rasa yang lain gimana Kak? Misalkan ini kan yang original ya, Mbak, yang vanilla nih. Kalau misalkan mau yang strawberry, Kakak sudah pernah coba strawberry sama coklat, ternyata rasanya tidak masuk. nggak nyambung kayaknya. Ya. Mungkin kalau misalkan pakai produk yang lain, bisa yang susu cair Kak Fida. UHT bisa, atau strawberry-nya Greenfield bisa. Cuman memang butuhnya lebih banyak susunya. Kalau susu kental manis itu cukup 1,5 sendok, 1 sendok saja.
Kak, ini ada pertanyaan dari 2 adik sekaligus. Nah, kira-kira pembuatan mulai dari awal sampai akhir butuh waktu berapa ya? Dari awal sampai akhir, mulai dari pengupasan hingga selesai kurang lebih 15 menit sampai 30 menit kawan. Biasanya lamanya tuh di mengupas jahe, karena kan tidak semua orang terbiasa mengupas jahe begitu. Nah, jadi relatif cepat ya waktunya ya adik-adik ya. Jadi bisa di dapur praktek cepat, nggak terlalu lama-lama dan nggak ribet juga ya, karena hanya menyampur-nyampurkan bahan-bahannya saja. Kemudian ada dari Maila. Nah, kira-kira dapat ide dari mana sih Kak untuk membuat bisnis ini? Oh, idenya waktu itu agak lucu ya sebenarnya. Cerita Kak. Jadi waktu itu tahun lalu kakak kan habis lahiran. Nah, ketika setelah lahiran itu kan belum bisa beraktivitas seperti biasa, seperti apa namanya, memakai sepeda motor untuk ke pasar, kemudian mengunjungi suatu tempat, liburan dan sebagainya kan tidak bisa, harus stay di rumah. Nah, ketika stay di rumah itu kakak baca-baca berita. Waktu itu masih awal-awalnya COVID-19 di Indonesia ya. Baca berita kalau Bu Risma itu setiap hari bagi-bagi badan pekak di Surabaya dengan tujuan untuk merawat rakyatnya, masyarakat Surabaya begitu ya. Merawat masyarakatnya supaya imunnya tetap bagus gitu, biar kebal terhadap penyakit. Nah, dari situ kakak penasaran, soalnya kan badan pekak itu kayak nggak umum gitu ya, tapi ya apa kok biasanya orang-orang bedang ungu, bedang jahe, ini kok bedang pekak. Setelah itu kakak browsing. Nah, dari situ kakak penasaran, akhirnya bikin deh. Dan kemudian cocok. Oh, sejarahnya seperti itu. Jadi dari baca-baca, kemudian kakak waktu itu nggak bisa kemana-mana ya karena berkumpul ya. Karena kita kan udah nggak. Dan akhirnya Kak Evin itu juga karena mungkin punya banyak waktu di rumah, akhirnya mencoba rasa-rasa ini ya Kak ya, untuk mengkolaborasikan rasa khas dari wedang pokok ini supaya lebih modern ya Kak ya. Seperti itu adik-adik. Jadi sama nih kayak adik-adik, mungkin ketika punya banyak waktu di rumah, terus mungkin bisa baca artikel atau berita, terus terinspirasi atau punya ide yang mau dicoba, nah langsung aja lakukan. Kali aja sama dengan Kak Evin nih, ternyata Kak Evin berhasil membuat bisnis wedang pokok minuman. Nah, itu dikarenakan Kak Evin punya banyak waktu, terus Kak Evin menemukan hal baru, langsung deh Kak Evin coba, akhirnya berhasil ya Kak. Iya, jadi bisa jalan semuanya ya. Jadi lockdown atau apapun itu bukan alasan kita untuk tetap berkreasi. Iya, betul. Nah, kemudian Kak, untuk yang kedua kita akan coba menggunakan jeruk nipis. Nah, untuk cara potong jeruk nipisnya jangan dipotong langsung begini ya, dipotong setengah begini, bukan, jangan dipotong seperti ini. Ini contoh yang salah ya adik-adik ya. Jadi Kak Firda membelahnya menjadi dua. Ini contoh yang salah ternyata. Ya, kenapa? Karena kalau dibuat seperti ini nanti perasaan air jeruk nipisnya tidak terlalu banyak. Jadi bagaimana caranya? Kita potong yang vertikal sebelah kiri dan sebelah kanan. Kelihatan ya? Jadi kita sisakan bagian tengahnya. Karena bagian tengahnya itu biasanya isinya tempat isi jeruk nipis. Isi. Oke, seperti ini. Untuk 1 gelas penyajian cukup 1 jeruk nipis yang di ya. Jangan terlalu banyak nanti terlalu lucu. Kalau ada yang nggak suka asam. Kalau kamu suka asam nggak? Nggak suka. Jelai. Suka yang wangi-wangi. Oke Kak, ada pertanyaan dari adik Nabel. Kira-kira kalau pakai rempah-rempah bubuk mempengaruhi khasiat nggak? Misalkan pakai jahe bubuk, pakai kapulaga bubuk dan lain sebagainya. Oke, ya seiring dengan berjalannya tahun kan memang sudah banyak yang menyediakan kemudahan ya, nggak perlu dikupas, nggak perlu dimamatkan, dan sudah banyak sekali ada jahe bubuk, kemudian ada kayu manis bubuk gitu ya Kak Vida. Iya, banyak banget Kak. Itu boleh Kak, boleh banget dan tidak mengurangi khasiatnya. Tapi biasanya
perbedaannya setahu kakak pernah coba. Waktu itu kakak pakai dari bubuk ya. Itu lebih apa ya? Kayak lebih banyak keruh ya. Ampasnya ya. Ampasnya lebih banyak gitu. Jadi kita kan minumnya yang bagian tidak ada ampasnya. Jadi ketika diberi dari bubuk itu ampasnya lebih banyak. Tapi bisa disaring mungkin Kak ya. Bisa Kak, cuman Terlalu halus. Kak. Jadi tetap ini. Ikut. Iya, jadi mungkin lebih baik ya yang natural aja ya yang kupas ya. Ya. Atau mungkin pastikan dari jahe yang bisa larut di atasnya ada ya. Mungkin aja kan karena mungkin konsepnya kalau jahe bubuk kan dihaluskan semuanya ya Kak ya. Tapi kalau kita harus sendiri setelah kita memakan itu kan masih ada tuh jahenya di dalam panci, tapi kita cuma ambil sarinya aja. Itu kan. Dan ini sih Kak, kalau Kak Tika pernah nih pakai yang bubuk seperti itu ternyata rasanya itu beda Kak. Ya, kalau menurut Kak Tika sendiri itu lebih suka yang mengupas ya kan, terus memotong langsung daripada menggunakan yang bubuk karena rasanya itu beda dan kurang harum kalau menurut Kak Tika, kurang berasa. Begitu, tapi tergantung selera adik-adik aja sih. Lebih segar ya Kak. Iya, Kalau langsung. iya lebih fresh seperti itu. Fresh. Oke, ini bisa adik-adik lihat yang jeruk nipis tidak ada perubahan warna ya Kak ya. Warnanya lebih ini Kak, lebih Light sedikit. Oke, adik-adik ini bisa adik-adik perhatikan. Yang ini adalah wedang kokak dengan tambahan susu dan yang satunya dengan tambahan jeruk nipis. Nah, Kak Evin mau bagi-bagi ke aku ya? Iya. Bagi-bagi ke Kak Firda dan Kak Oni. Ya. Tapi kesini Kak On, tidak menerima pesan antar ya Kak Oni ya. Ya. Jadi setelah kakak tahu wedang peka ini ternyata bisa dikasih rasa-rasa, akhirnya kakak membuat sebuah brand bernama Pokaku. Jadi Poka tambahin ku, jadi Pokaku. Kokak milik aku gitu ya. Bener, Poka pilih aku buat kamu. Oh, soal Nah ini kan ada 3 rasa ya, kayak tadi kita sudah bikin. Ada yang rasa original, ada rasa light, jeruk nipis, dan ada rasa susu. Perbandingan warnanya bisa dilihat, ini lebih pekat, ini lebih cerah. Kemudian yang susu seperti susu coklat gitu. Mocha, lilac ya. hampir sama Kak ya. Iya, tapi sama. Yang mau Oke, jadi sekalian menjawab pertanyaan dari Woli ya. Nah, tadi bisa dimix apa saja selain susu. Nah, di sini Kak Evin sudah mencontohkan dan relatif sudah berhasil ya, yaitu menggunakan jeruk nipis. Jadi ada rasa susu, rasa original, dan juga jeruk nipis. Nah, barangkali nanti adik-adik di rumah bisa mencampurkan yang lain-lain. Nah, bisa dicoba sendiri ya di rumah ya. Seperti itu. atau bisa juga pakai madu Kak Oni. Bisa juga. Itu betul. Nah, jadi khasiatnya bertambah lagi nih ya. Nah, selain wedang poka dengan segala rempah-rempah yang ada, nah ditambahkan dengan khasiat madu yang juga luar biasa banyak. Nah, jadi sangat patut dicoba untuk adik-adik di rumah ya. Oke. Oke, adik-adik. Jadi ini adalah kemasan instan ya Kak ya. Ini langsung jadi produk dari KFV yaitu Pokaku. Jadi ini murni herbal Kak ya. Murni herbal semua tanpa ada pengawet apapun. Oke, jadi KFV sampai bisa membuat produk ya dari keisengannya KFV ya Kak ya. Memanfaatkan waktu dengan baik, akhirnya bisa deh menjadi sebuah lahan bisnis. Begitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik bisa mencoba di rumah atau penasaran banget nih, boleh banget mencoba membuat wedang poka ini di rumah masing-masing ya. Jadi mungkin untuk deskripsi rasa nanti bisa adik-adik ceritakan ke kakak ya. Kali aja ada eksperimen baru gitu loh kan. Kan biasanya suka coba-coba ya. Benar Kak. Kata Kak aku bisa bikin rasa ini. Nah, kan berarti bisa inspirasi lagi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Sudah jelas semuanya gimana cara membuat wedang poka?
pelajarannya ini ternyata punya banyak sekali manfaat ya adik-adik ya. Tinggal kalau misalkan kalian bosan dengan atau nggak suka dengan rasa rempah, bisa nih berkolaborasi dengan rasa-rasa yang lain atau dengan bahan-bahan yang lain. Benar Kak Putri. Oke, sudah dari Kak Evin ada yang mau ditambahkan Kak Evin? Sudah? Oh, sudah. Oke adik-adik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jangan sampai nyesel ya. Nanti Kak Evinnya udah nggak ada loh, kalian mau tanya. Nanti nggak ada yang jawab. Sudah? Bisa kita tutup FJ-nya kali ini? Ya, Kak. Oke. Kita sudah mengingatkan lagi untuk adik-adik, jangan lupa mengisi form absensi ya adik-adik ya. Karena absensi itu penting ya untuk rekap nilai kalian juga. Nah, FJ kali ini tidak ada tugas, jadi kalian bisa praktek sendiri di rumah. Tapi tidak wajib ya, artinya kalian nggak perlu mengumpulkan tugas membuat pedang poka ini ke kakak ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Kak. Tiara. Ada. Oh iya, terima kasih ya Kak Evin sudah menjadi narasumber adik-adik. Jadi adik-adik nggak bosan lihat Kak Frida terus, ya kan bisa lihat Kak Evin di sini. Ya, terima kasih ya adik-adik sudah menyimak dan belajar bareng hari ini sama Kak Evi dan Kak Firda di kelas. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Makasih Kak. Assalamualaikum Kak, makasih. Dadah, Kak. Adik-adik. Dadah Kak. Dadah. 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 Dadah, Kak. Dadah, Kak. Halo Kak Oni. Ya. Oke, bisa ditutup Kak On sebentar. Oke, terima kasih Kak Firda. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi Kak Oni lagi untuk Friday kelas kali ini tidak ada tugas ya. Nah, jadi adik-adik hanya menyimak saja. Tapi jika nanti ingin coba praktek di rumah, nah bisa dipersilakan adik-adik. Tapi tidak wajib untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, kalau gitu cukup sekian Friday kelas kita pagi ini ya. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan adik-adik di rumah masing-masing dengan orang tua ataupun sendirian juga bisa. Oke, kalau gitu kami tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.